Alhamdulillahirrabbilalamin atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan kuliah umum pendidikan matematika Universitas Muria Kudus dengan tema sukses menjadi edupreneur. Kesuksesan seseorang itu 80% itu dipengaruhi oleh EQ berarti ya, atau emotional quotient. Sedangkan sama kertas kan. Sedangkan IQ atau intelligence quotient itu hanya berpengaruh 20%. Mengapa demikian? Karena EQ ya, atau emotional quotient itu kaitannya dengan mengelola emosi, jadi berhubungan dengan orang lain, interaksi sosial seperti itu. Lalu benang merahnya apa dengan edupreneur, seperti itu ya. Jadi emotional quotient itu adalah lebih pada karakter-karakter ya, seperti misalnya kemampuan kerjasama, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berempati dengan orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi gitu sih. Nah, itu adalah sangat berpengaruh sekali atau di dalam menunjang menjadi seorang edupreneur yang sukses seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit ya terkait dengan Ibu Wahyuni. Beliau merupakan owner dari Omocha Toys. Jadi beliau salah satu produsen mainan dan alat peraga edukatif. Omocha karena saya termasuk yang suka Jepang ya. Jadi saya pakai bahasa Jepang tuh tulisannya Omocha gitu. Dan satu lagi sejarahnya adalah mainan edukatif ini pertama kali saya dapatkan itu adalah dari orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Saya jadi berpikir ini untuk bisa dijadikan bisnis gitu. Nah, bagaimana cara menjadikan ini sebagai bisnis? Untuk awalnya saya itu tidak langsung masuk ke produksi, karena untuk produksi itu rumit karena dan nggak ada pengalaman juga di bidang produksi gitu. Makanya kita dulu tuh selain pemakai ya, saya juga menjual ke teman-teman terdekat seperti itu. Dengan banyaknya produk-produk luar masuk ke Indonesia dari sini, itu salah satu membuat saya terutama Omocha Toys semangat untuk bisa mengisi pasar-pasar mainan di Indonesia ini. Barang-barang impor masuk yang harganya murah-murah itu kalau kita nggak hati-hati berhitung itu bisa uang banyak masuk tapi habis aja gitu, karena ternyata untung kita tuh nggak sebanding dengan pengeluaran kita gitu. Saya merasakan bagaimana dulu saat saya masih kuliah ya, masih menghayal jadi apakah aku nanti setelah lulus yang gitu ya. Malah saya dulu termasuk tamat kuliah itu saya takut lulus loh dulu. Saya itu termasuk dulu yang semester akhir itu, aduh gue nanti lulus gimana ya, nanti cari kerja susah nggak ya kayak gitu. Tapi sekarang kan kita sudah diberi pengetahuan ya oleh sekolah, oleh kampus, dan dari motivator-motivator di internet banyak sekali bagaimana bekerja itu tidak hanya menjadi pegawai, bekerja itu tidak hanya melamar pekerjaan, bagaimana kita mahasiswa Indonesia yang cerdas-cerdas, yang saat ini sangat potensial ya. Penduduk Indonesia tuh 270 juta. Kita garap sendiri tuh luar biasa pasarnya gitu loh. Pasar anak-anak aja cukup membuat kita kewalahan. Dulu pasar-pasar yang lain bisa juga ya, pasar-pasar misalnya les. Anak-anak saya sekarang juga biarpun belajar online tetap aja maunya ada tambahan pelajaran. Itu juga peluang untuk kalian bisa berusaha gitu. Karena makanya adalah bikin matematika itu disenangi oleh anak-anak. Wah keren tuh, gimana caranya tuh saya nggak tahu tuh. Kebutuhan mainan di Indonesia cukup bagus, bahkan kami termasuk yang kadang-kadang kewalahan ya menghadapi permintaan pasar. Permintaan gak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada. Saat ini kami juga sedang ada negosiasi dengan Jerman. Mereka juga butuh mainan edukatif ini untuk
untuk dipasarkan di sana gitu loh. Kami sempat seperti usaha-usaha pada umumnya sempat mengalami penurunan karena waktu awal pandemi kita tuh masih bisa mengatasinya ya, permintaan masih cukup banyak. Kami masih bisa bertahan di tahun pertama, tapi masuk ke tahun kedua itu permintaan mainan lumayan menurun karena mainan ini seperti kita ketahui adalah bukan kebutuhan utama ya. Alhamdulillah, kalau kita berusaha ini memang harus banyak berdoa ya. Waktu itu saya minta sama Allah, ya Allah jangan sampai pegawai saya ini liburnya kelamaan gitu, karena mereka juga sebagian besar sudah berkeluarga. Sayanya juga butuh mereka gitu kan, kita juga butuh pemasukan gitu ya. Saya minta ya Allah datangkanlah pembeli-pembeli lagi biar kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik ya. Alhamdulillah, tahu-tahu ada pesanan dari beberapa pelanggan-pelanggan kami, ada juga pelanggan-pelanggan baru. Akhirnya nggak usah khawatir ya, apalagi jurusan matematika ini sebenarnya peluang untuk kerjanya cukup tinggi ya di bidang pendidikan terutama, karena saya tahu banget itu di bidang matematika ini masih banyak dibutuhkan, terutama untuk belajar bikin tempat privat, terus yang bikin alat permainan yang bisa memudahkan anak-anak untuk belajar matematika. Karena nggak penting Bu sebenarnya kalau untuk jadi guru penampilan, cara bicara, kemudian humanisnya, jadi lebih merangkul ke anak-anak. Nah, satu lagi guru matematika itu harus lucu kali ya, baru susah Bu itu kalau itu. Dia lucu, jadi murid itu menerima dia dengan kepalanya tuh udah ringan gitu ya, udah ringan. Terus gurunya datang yang lucu itu, jadi ngajarin apa aja tuh gampang, enak gitu nyampe di kepala dia. Sepertinya kalau guru matematika lucu itu sangat jarang Bu. Nah, biasanya orang-orang sosial itu Bu yang seperti itu, yang ada aja yang bahan-bahan untuk lucu-lucuan. Kalau orang matematika itu mungkin sangat jarang sekali kalau nemu yang seperti itu. Yang paling cantik ya, paling ganteng. Nah, nanti bisa di-post di status WA ya Bu ya. Mahasiswa sekarang kan gitu ya, suka status. Nah, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Nanti saya WA ya Bu ya. Ya, makasih.